berak-berak wawancara. Apa beda? Kata-katanya Deddy Corbuzier ya. Iki copyright ya bener ya. Iya. Ora enak ya. Nah itu, Berarti itu malah kudu- ngambil untuk kono. Heeh. Endorse untuk kono malah. Berarti iki kudu nyiptake dhewe. Iya. Ya wis langsung wae. Iki ngene ya. Bahasa Indonesia Pak Jo. Bener. Bahasa Indonesia yang jadi orang Indonesia. Soalnya yang kita bicarakan ini nanti kan yang menonton tidak dari Jawa Tengah saja, melainkan dari luar Jawa. Sopo ngerti ditonton Donald Trump ya? Sip. Ya sip. Terus apa hubungannya? Jadi begini Kang, sebenarnya kemarin itu saya tidak ada rencana mau kesini. Cuma waktu kita itu maksudnya saya, Pak Pujiantoni sama Kamerun itu kok rasan-rasan pengen kesini. Entah ada kaitannya dengan ini, entah tidak, saya juga kurang begitu paham. Tapi pas kesini itu memang yang paling istimewa itu kita menjumpai ini batuan-batuan struktur bangunan ini atau Kemarin masih sudah dibawa tadi ya? enggak, kemarin kan sebenarnya sudah ditata di sini. Terus dipindah sini. Iya, berhubung ini kan jalan masuk ke makam Ki Ageng Sekiringan ini loh, jalan masuk. Nah, saya punya inisiatif sama teman-teman itu, memang rencana saya pindahkan. Tapi sebenarnya dari pihak teman-teman sih mengatakan jangan dipindah dulu, nanti kalau dimarahi sama yang ngelola makam sini. Tapi kalau ini tidak dipindah, nanti jika ada orang yang benar-benar mau membutuhkan jalan ini dan beliaunya ternyata si pengelola makam ini, nanti bagaimana nasibnya dengan ini? Apakah cara pemindahannya itu dengan baik kan gitu. Terus Padahal ini termasuk unik ya. unik ini, Batunya batu batu putih ya. putih ini batu Dan putih. bertakik teman-teman ini tuh bertakik ya. Ini jadi bukan alami ya. Jadi ini dibuat gitu. Dan buatannya pun kasar. Kemungkinan ya puluhan kali ini ada takik-takiknya semua. Ini di bawah mana? Di Talon bawah, Sendal. ya. Talon Sendal. Ini sebenarnya temuan batu ini kalau menurut di dalam postingan Facebook itu ada yang komentar, katanya batu ini dulu didapat dari makamnya Mbah Sekiringan ini. Ada yang mengatakan ini adalah maesannya, tapi saya cenderung kok maesan kok ada banyak gitu. Iya itu dulu maesan, cuma terus dibuang ke sebelah. Kalau jika memang dibuang ke sebelah, kenapa tertimbun tanah begitu dalam? Ini timbunan tanah ini ada sekitar 1 meteran, karena ini ditemukan di sebelah atau di bawah pohon apa ini, saya kurang begitu paham. Ya, yang jelas Saat batunya putih. saat membuat apa ya istilahnya struktur bangunan untuk mendirikan bak air atau bak penampungan air, lebih jelasnya tandon air kan. Nah, yang jadi sumber pertanyaan saya, jika di makam Mbah Hasan Munafi itu dalam apa notulen perjalanan domis yang mengatakan doa tua yang menyala terdapat makam orang Jawa, itu merupakan sebuah bangunan dan di sini pun ditemukan seperti ini. Apakah kemungkinan di samping makam, selain makam Mbah Hasan Munafi, adakah bangunan lain? Jadi gini ya, karena ini ngundangnya mengundangnya gimana Mas Eka sama Mas Eko, itu pada namanya kan. Jadi gini Mas Eko, biar beda ya sini. Ya, Mas Eko ya. Mas Eko, jadi dulu ini Ungaran Barat ini kan karena mungkin itu kan banyak sekali persebaran. Setelah kita belusuan dulu udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kan banyak sekali ditemukan bersebar di Ungaran Barat. Dan kita pun tahu bahwa tidak hanya di makam Mbah Hasan Munafi, bahkan di makam Keramat Sembang Rejo, di Candi Rejo, bahkan sampai di
3D pun 3D. ada. Itu bahkan ada lumpang-lumpang yang mungkin menandakan bahwa mungkin di sini dulu itu peradabannya ya sudah besar. Nah, untuk batuan ini tak jane kalau sebenarnya kalau ngomong menyala itu kalau dulu itu mungkin terjadi karena warnanya putih. Dan waktu kita lihat punyanya Mbah Hasan Munadi itu kan ada Fajralepane. Sisa Fajralepa. Kalau dari dulu kan Fajralepa. Iya, Fajralepa. Lapisan sebenarnya lapisan untuk istilahnya lapisan gini. Fajralepa itu merupakan lapisan supaya bangunan itu tidak menimbulkan jamur atau lumut seperti itu. Dan juga untuk memuliakan dengan warna-warna lah. Warna-warna yang mungkin dengan cara yang tradisional. Nah, ini yang kita dapati di Mbah Piringan ini warnanya putih. Nah, ini termasuk unik. Nah, ini nggak tahu ini produksi kapan, cuman ini sangat unik sekali. Dan kalau dikatakan apakah di makam Mbah Hasan Munadi dan sekitarnya itu ada banyak, saya yakin ada banyak. Karena tidak jauh dari kita duduk di sini ada Liga Temu. Iya itu. Nah, dan tidak jauh dari kita sini ada Candi Gede. Dan tidak jauh dari sini banyak sekali sendang-sendang kuno. Dan salah satu bentuk perubahan dari bangunan lama dulu itu kan biasanya di keramat itu kan satu nek tak jadi tumben, kalau nggak jadi tumben, kalau nggak jadi ini ya jadi makam. Ya, dipermakamkan. Aku kok pendapat saya dengan adanya ini menunjukkan bahwa batunya saya diketok ini bisa. Ada suaranya loh. Ada suaranya bisa. Nyari. Suara ting ting ting. Nyari. Nah, ini sebenarnya di sini tuh banyak sekali sampai kita sendiri itu tidak tahu kalau ini sudah terkubur. Nah, ini harapannya sih bagi teman-teman pegiat budaya baru ini, karena ini penjelajahan yang diulangi setelah berapa kali? Iya. Mungkin 8 kali. Nah, ini tidak henti-hentinya untuk mengunjungi situs lama, karena siapa tahu dengan adanya penjelajahan baru penziarahan baru, ziarah visual baru ini kita mendapatkan info baru. Nah, ini saya sangat berbangga dengan Mas Eko dan Mas Puji dan teman-teman di daerah ya. Iya. Ini kita bukan menemukan ya, sebenarnya ziarah visual baru. Ziarah visual dan mendapatkan info baru. Kalau menemukan ini katanya ini udah lama ditemukan. Sebenarnya sudah ada yang menemukan sebelum kita. Jadi ini kebetulan momennya Mas Eko ini ngajak saya untuk kesekiringan lagi. Ini berarti tanggal puasa masuk bulan 25. Iya. Enggak 22. Ya 25. 22. Ini 22. Malam ini setelah alam selikuran. Tanggal 22 Ramadan, tahun hijriahnya 1442 ya. 1442. Terus setelah 5 tahun nih bisanya 5 tahun baru terlaksana di sini. Dan itu pun memang kita sengaja kita mengagendakan, kita berusuhan juga istilahnya ngabuburit seperti itu. Nah, ini sebenarnya penemuan ini itu tidak bisa ditemukan apabila tidak ada pembangunan tandon. Dan saya sangat sayangkan sekali apabila sebenarnya ketika membangun tandon itu tidak digali semuanya, sehingga masih banyak yang terkubur. Karena dengan betonisasi atau dengan semen itu kita sudah menghilangkan sebenarnya. Dan kehilangan karena tidak mungkin kita membongkar bangunan permanen. Kalau bangunan non semi permanen kita masih berani bongkar, keluarnya uang ya tidak banyak. Tapi kalau sudah menjadi bangunan permanen kan ya tidak mungkin dibongkar. Kita juga menghargai warga bahwa itu untuk tujuan kebaikan. Cuman alangkah baiknya kalau warga itu sebenarnya masih mengedepankan bahwa di sini itu masih terdapat banyak situs yang belum ditemukan. Jadi ketika membangun mungkin bisa menggandeng dengan rekan-rekan mungkin yang antusias ya, bukan ini ya, antusias terhadap barang-barang cagar budaya, bukan penggiat tapi pengagum.
antusias. Kalau penggiat itu kita harus Ya. bekerja. Tapi kalau antusias itu kita bisa kadang mood itu Pas enak-enaknya, ada mood. Kalau pas kerjaannya kebak ya sudah hilang. Tapi nek penggiat itu harus. Mungkin itu Mas Eka yang bisa saya sampaikan terhadap situs suatu ini. Kalau untuk membahas sebarannya banyak di mana, kita bisa nantikan di Optik Podcast lain. Oke. Terus gini kan, kalau menurut jenengan sebenarnya ini kan kita bahas tentang apa ya, struktur bangunan ini. Ini pun didapatnya di dasar. Ini merupakan komponen bangunan paling dasar. Komponen bangunan paling dasar, dan apakah mungkin sisa-sisa bangunan selain ini itu masih terkubur di bawah, di bawah tempat atau penemuan pertama kali ini? Bisa jadi karena yang ketemu satu take ini kan baru satu. Sikunya enggak ketemu, temennya yang lain enggak ketemu. Sedangkan yang datar-datar ini kan lantai ya ini. Kebanyakan kan jadi lantai atau pengungsi. Ya luarnya belum ketemu semua. Kalau saya mengatakan ini belum ketemu semua, persentase ya mungkin ya 70%. Mungkin 70% masih ada di bawah, dan yang 30%-nya lagi sudah digunakan di tempat lain. Nah mungkin saya malah arahan saya malah sampai ke situ, atau malah mungkin jadi pondasi. Nah udah jadi pondasi, sudah rampung itu selesai sudah tidak ada lagi tinggalan. Makanya kadang yang perlu diperhatikan tuh, kita itu tidak memariskan apapun terhadap susu kita besok. Kalau misalnya kita tidak memberikan tampilan pada mereka. Kalau tampilannya selalu dengan yang baru, padahal budaya kita atau kasanah keanekaragaman budaya kita dari dulu sampai sekarang itu melebihi orang Amerika pisan-pisan. Amerika itu Coca-Cola, bahkan kayak reklame Coca-Cola yang lama itu udah budaya mereka. Itu kan Coca-Cola itu paling baru 1930 ketemunya waktu kecelakaan untuk membuat obat. Nah, terus akhirnya menjadi billboard Coca-Cola itu menjadi budaya mereka, dikoleksi loh itu sampai. Bahkan itu menjadikan image-nya mereka. Nah, masa kita yang punya yang lebih maju, kan lebih maju ya? Iya, lebih maju. Enggak, ini walaupun tradisional, tapi itu garapannya lebih maju karena dengan menggunakan batu, komponen fisiknya lebih gede. Masa Anda mau kita lestarikan? Bahkan makam yang sekarang ini dari tahun 1920 itu sudah termasuk kuno banget. Belum tentu ada yang bikin lagi. Nah, sayang kalau kita apa ya istilahnya membahas tentang bangunan makam. Sayangnya di daerah sini ada makam-makam yang sebenarnya makam itu makam sepuh. Mungkin niatnya kembali lagi, mungkin niatnya baik, tapi merubah struktur atau tatanan makam yang sudah dibuat pada zaman dahulu. Bahkan yang sangat disayangkan itu adalah mungkin saya ini pendapat opini saya boleh salah dulu. Masjid-masjid yang lama itu mempunyai ciri khas tersendiri. Bahkan mempunyai istilahnya dulu itu pengrajinnya itu benar-benar zaman dulu memiliki tirakat yang gede atau memiliki wawasan yang ya itulah bentuk tradisional kita, kearifan lokal kita. Nah, sekarang ini malah modernisasi bagus, tampilannya bagus, menjadi seperti bangunan di Arab. Tapi kan itu tidak Indonesia. Ini opini saya. Iya benar, saya juga punya penilaian seperti itu. Jadi Indonesianya itu, karakter Indonesia itu berkurang. Padahal budaya Arab apakah bagus? Bagus, cuman kan kita punya jati diri. Iya. Apa dengan meniru jati diri orang lain itu kita bisa mendapatkan kearifan yang lain kan? Ya bisa jadi, tapi apakah tidak lebih baik kalau kita tuh jadi diri sendiri? Nah, soalnya kebanyakan kita itu meniru gaya-gaya orang luar, tapi kita sebenarnya bangsa yang besar, punya kearifan lokal yang tinggi. Kita lupakan hal itu. Makanya
jika orang luar sana itu cara berpikirnya sudah teknologi maju, kita masih ribut tentang agama. Nah disitulah sebenarnya. Padahal agama itu kalau kita bilang memang adalah privasi, Iya, yang nggak perlu kita bahas lebih intens. Yang kita perlu bahas itu adalah bagaimana mengikuti ya, moga-moga ada lah besok kader-kader baru yang lebih militan dalam mempertahankan jati diri. Kalau kami ini mungkin ya pengen militan boleh bolo Cari temen sing cari akeh. temen sing akeh. Dengan cara apa ya, dengan cara podcast ngobrol kayak gitu. Harapannya sih teman-teman bisa ikut tahu bahwa sebenarnya kita tuh punya greget yang ya Sebenarnya kalau kita lihat untuk komponen batu ini memiliki apa ya, bentuk sekilas memiliki ciri khas. bentuk, terus mempunyai apa ya, ukuran itu sama, hampir sama. Tapi saya memang agak saya setuju dengan pendapat Mas Eka. Mungkin ini adalah batuan pengisi. Nah, batuan pengisi itu biasanya terdapat pada bagian tengah setelah batuan yang memiliki take atau pelipis seperti ini. Jadi ini berada nomor 2 setelah ini dari muka. Dan banyak sekali jumlahnya, tidak sedikit. Dan saya pun kayaknya Nomor kalau satu. ini yang modelnya seperti ini, yang ada pelipisnya ini. Kalau gambaran saya ini ada berapa ya pelipisnya? 1, 2, 3, ada 3. Ini pun baru ditemukan 1, padahal mungkin bangunan candinya itu lebih besar lagi. Ini ya beda. Lebih besar lagi. Beda. Berarti ada sekitar, wah, kalau seumpama ukurannya Ya 3 meteran, ini ada berapa meter? Ini 2 no. meter. Sangat tipis. Banyak. Ini ada 1, 9 2, 3, 3. Baru 4. ketemu ini. Baru ketemu ini 4 kali 4 berarti sekitar 16 panel. Untungnya ini masih cukup jelas. Jadi Coba masih kalau bisa di perkotaan, waduh. hilang. Itu masih cukup. Jadi itu aja Mas Eka. Siap. Mungkin kita bisa lanjut ke Bisa lanjut. destinasi lain. Kemana ini? Kan? Nah, kemana ini? Nanti di podcast yang lain. Oke. Iya. Berarti besok kita buat podcast mungkin di situs Sandirjo. Kita Mungkin uploadkan dengan aja. orang lain Nah, juga, tidak dengan saya, karena mungkin biar kita bisa punya keanekaragaman obrolan gitu. Mungkin sama Mas Bambang. Iya. Sama Mas Bambang besok Mas Bambang ngajak ke, besok kita antar sini dulu. Di situ nanti Boleh kita, lah nanti. kita Pokoknya kita bikin obrolan yang beragam. yes. Jadi antara saya, Mas Eka dan Mas Bambang mungkin punya pendapat tersendiri. Saksikan terus channelku ya. Ada yang baru-baru pokoknya. Ikuti terus podcastnya Mas Eko.